Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Natasha sebagai dosen pengampu Hukum Perdata Internasional. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Torik Ramadan, lalu ada M. Fikran Alfiansa, Rifon Isen, Dewantara Lintar Yanuar, Susilo Wiratama, dan juga Ovi Febri Aulia. Dalam presentasi ini kami ingin membahas tentang makalah yang sudah kami buat tentang ketertiban umum prosedural sebagai batas intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase, studi putusan nomor 303 garing PDT SUS strip ARB garing 2025 garing PNJKT titik tim. Next slide. Latar belakang makalah kami yaitu arbitrase dan ketertiban umum. Arbitrase dipilih dalam sengketa bisnis lintas negara karena cepat, netral, efektif, dan fleksibel. Ketertiban umum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum nasional terhadap akibat hukum privat internasional yang bertentangan dengan prinsip fundamental. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat menurut UU nomor 30 tahun 99. Namun, dapat dibatalkan jika ada dokumen palsu disembunyikan atau tipu muslihat. Pasal 70. Konvensi New York 1958 dan Uncitral Model Law memberi ruang penolakan pengakuan putusan arbitrase asing bila bertentangan ketertiban umum atau due process. Arbitrase statistik. Arbitrase menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa bisnis lintas negara karena kecepatan proses dan kepastian putusan yang mengikat. Keunggulan utama, keuntungan arbitrase internasional, proses cepat dan efisien, kerahasiaan terjamin, netralitas forum, serta putusan final dan mengikat bagi para pihak. Posisi kasus sebagai pemohon, Utang Sukrotek International Pvt Ltd atau India. Yang kedua, PT Eurostatic Heat and Power System dan termohonnya PT Perkebunan Nusantara I dan turut pemohonnya PT Hutama Karya Perseroan. Sengketa terkait proyek pengembangan pabrik gula Jatiroto Lumajang, yaitu peningkatan kapasitas dari 7.000 TCD ke 10.000 TCD. Putusan arbitrase Bani memerintahkan pembayaran sebesar 356,3 miliar plus biaya lain. Dalil pembatalan pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Bani dengan mendalilkan berbagai pelanggaran prosedural yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Pelanggaran due process, tidak mendapat kesempatan efektif membela diri, pelanggaran asas audi ad alteram partem atau dokumen dan informasi tidak dibuka dengan layak, penyembunyian dokumen penting yaitu artikel Sindo News, laporan manajemen proyek, tidak diperiksa saksi penting, dugaan tipu muslihat, komunikasi dengan Bani, penarikan KSO HEU, dokumen dan perjanjian tidak lengkap disampaikan. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase Bani. Hakim menegaskan bahwa bukti yang sudah diperiksa di forum arbitrase tidak dapat diajukan ulang di pengadilan negeri berdasarkan ketentuan UU No 30 tahun 1999. Bukti arbitrase tidak dapat diajukan ulang, pasal 62 ayat 4, pengadilan bukan forum banding arbitrase. Artikel Sindo News adalah informasi publik. Dalil tidak memenuhi kriteria pasal 70, putusan menolak pembatalan pemohon membayar biaya perkara. Konsep ketertiban umum, batas korektif, membatasi penerapan hukum asing yang bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Intervensi menjadi batas intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase. Nilai fundamental, melindungi prinsip fundamental hukum nasional dari akibat hukum privat internasional. Pengecualian bersifat terbatas, tidak menolak seluruh unsur asing secara keseluruhan. Ketertiban umum
prosedural dalam arbitrase, due process of law menyelesaikan sengketa dilakukan secara adil, wajar, dan memberi kesempatan memadai kepada para pihak. Proses yang adil, fokus pada jaminan proses yang adil dan wajar bagi semua pihak yang bersengketa. Audi alteram partem, setiap pihak diberi kesempatan seimbang untuk didengar sebelum putusan dijatuhkan. Arbitrase privat, meskipun bersifat privat, prinsip ketertiban umum prosedural tetap berlaku sebagai batas intervensi. Selanjutnya, pengujian dalil pembatalan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan standar ketat untuk pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menggunakan pendekatan restriktif untuk menjaga finalitas putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yakni dalam pasal 60. Pembatalan hanya bila dokumen terbukti palsu, dokumen menentukan Baik, saya lanjutkan. Pembatalan hanya bila dokumen terbukti palsu, dokumen menentukan, disembunyikan pihak lawan, adanya tipu muslihat dalam proses arbitrase. Pengadilan bukan forum banding terselubung pendekatan restriktif dalam pengujian dalil, beban pembuktian berat pada pemohon dalil. Pemohon tidak memenuhi syarat pembatalan. Kualifikasi pelanggaran, ketertiban umum prosedural. Kapan pelanggaran prosedural memenuhi syarat sebagai pelanggaran ketertiban umum? Pelanggaran nyata dan material. Syarat utama, pelanggaran harus nyata, material, dan terbukti mempengaruhi hasil putusan arbitrase secara substansial. Studi kasus, dalil tidak terbukti dalam putusan 303-PDT sus strip arb garing 2025 dalil permohonan tidak memenuhi standar pembuktian pembatalan. Instrumen pengecualian, penggunaan hati-hati bukan alat untuk menilai ulang pokok sengketa, melainkan perlindungan prinsip fundamental. Selanjutnya, adapun kesimpulan dan implikasi praktif dari studi kasus putusan nomor 303/PDT sus _ARB _2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang pertama, ketertiban umum di HPI membatasi keberlakuan akibat hukum yang bertentangan prinsip hukum nasional. Yang kedua, dalam arbitrase asing menjaga keseimbangan finalitas putusan dan keadilan prosedural. Yang ketiga, pengadilan tidak boleh menjadi forum banding terselubung. Yang keempat, badan pembuktian pembatalan sangat berat pada pemohon. Beban pembuktian pembatalan sangat berat pada pemohon. Selanjutnya, perlindungan prosedural ada, tapi tidak boleh disalahgunakan buka kembali pokok perkara. Yang terakhir, finalitas arbitrase harus dihormati. Untuk itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.